Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala, kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ayuhal ahbabul kiram, ikhwani wa akhwati fillah, para santri, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, kajian rutin kita, membahas kitab Matan Abi Syuja' yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan juga kita diberikan istiqamah untuk selalu bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Shalawat wa salam selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman, Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat khususnya pada hari Jumat ini, kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau baginda Rasul sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahbabi rahimakumullah, sebagaimana barusan disampaikan bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yaqulu al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja min as-sabilaini wan nawmu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul 'aqli bi sukrin aw maradin wa lamsu ar-rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi ha'ilin wa massu farjil adamiyyi bi batnil kaffi wa massu halqati duburihi 'ala al-jadid. Yaqul mu'allif rahimahullah, faslun ay hadha faslun walladhi yanqudul wudu'a, dan perkara yang membatalkan wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang disebutkan oleh mu'alliful kitab yang dapat membatalkan wudu. Artinya bahwa apabila seseorang
mempunyai wudhu, kemudian terjadi kepada dirinya salah satu dari 6 perkara ini, maka wudhunya menjadi batal. Artinya kalau batal berarti harus wudhu lagi, kalau memang mau sholat, ya, mau pegang mushaf, dan lain-lain yang mengharuskan baginya untuk wudhu. Yang pertama yang dapat membatalkan wudhu adalah ma kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Dua jalan yaitu kubur dan kubur. Baik itu yang keluar adalah sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang itu, atau yang tidak biasa keluar, ya. Baik yang keluar itu kering atau tidak, atau basah, maka dapat membatalkan wudhu. Kalau sesuatu yang keluar yang mu'tad, seperti kalau dari jalan depan, kencing, itu namanya sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang biasa keluar dari jalan depan, ya. Atau madhi atau wadi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa madhi, apa wadi, ya. Kalau madhi itu sesuatu yang keluar dari jalan depan yang warnanya warnanya itu bening, gitu ya, cairan warna bening dan licin, gitu ya. Kemudian keluarnya itu bersamaan dengan sawaranis syahwat, bersamaan dengan pemuncaknya syahwat. Kalau keluar madhi berarti wudhunya batal. Dan cairannya itu wajib diistinjai, ya, wajib dibersihkan. Karena itu najis, madhi itu najis. Begitu juga dengan wadi, ya, apabila keluar wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan, dari jalan besar, ya, dari kemaluan yang berwarna putih, agak gitu ya. Dan biasanya keluarnya itu bersamaan dengan keluarnya air kencing. Ketika kita kencing itu kadang keluar cairan juga, ya, yang berwarna putih, ya, itu agak keruh, itu namanya wadi. Biasanya keluarnya air wadi ini ketika kita dalam keadaan capek, ya. Bisa juga wadi itu keluar ketika kita dalam keadaan tidur juga bisa keluar, tapi tidak tanpa diawali dengan ihtilam, ya. Tanpa diawali dengan ihtilam atau mimpi basah, keluar gitu aja, ya, tanpa mimpi basah. Karena kita dalam keadaan capek itu kadang itu keluar cairan warna putih, ya. Ini najis, ya. Maka wajib diistinjai. Kalau kita punya wudhu keluar cairan ini, maka wudhu kita batal. Yang keluar, yang biasanya, yang umumnya keluar itu dari jalan belakang, ya sebagaimana kita ketahui, ya, kalau kita buang air besar berarti wudhu kita batal. Yang tidak biasa seperti ulat atau cacing kremi atau cacing pita, ya. Itu dapat membatalkan wudhu kita. Ya. Dan kalau kita wudhu tiba-tiba geremet-geremet, gitu ya, terus keluar,
keluar ulat itu, ya, kemih itu, maka wudhu kita batal. Kemudian yang nomor 2, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, dan tidur atas posisi yang tidak tetap. Posisi tidur tidak dalam keadaan posisi yang tidak tetap, ya, posisi duduk yang tidak tetap. Ala ghairi hayatil mutamakkin. Jadi tidur dalam posisi yang tidak tetap, apa namanya? Tidak tetap itu maksudnya tempat duduk kita ini tidak tetap, tidak menetap, tidak menempel di atas tanah atau lantai. Ya, tidurnya biasanya terlentang, batal. Yang dikatakan tidur itu apa? Hakikatun naum itu apa? Istirkha'ul badan wa zawalu syu'urihi. Apa? Istirkha'ul badan wa zawalu syu'urihi wa khafa'u man 'indahu wa khafa'u kalami man 'indahu. Istirkha'ul badan wa zawalu syu'urihi wa khafa'u kalami man 'indahu. Itu yang dikatakan tidur. Jadi rileksnya badan dan hilangnya rasa, ya, hilangnya perasaannya, kemudian samarnya perkataan orang yang hilangnya perkataan orang yang di sampingnya. Ya, khofat itu samar, sudah tidak terdengar sama sekali. Jadi itu namanya tidur. Jadi badan kita itu rileks, sudah rasa sudah hilang, ya, enggak. Sudah dicubit kadang tidak rasa, ya, dicubit kadang tidak terasa, sudah terasa. Itu namanya berarti dalam keadaan sudah tidur itu, ya, atau dan juga tidak mendengar perkataan orang yang di samping. Jadi meskipun ada orang ramai ngobrol, ngerasani dirinya lo enggak tahu. Dirasani, pengerasani, dibicarakan, diribah, dia tidak tahu karena sudah apa, makanya tidur yang itu kan seperti mati, ya, ya. Tidur itu sudah seperti mati, ya. Jadi cubit kadang nggak terasa, orang ngomong apapun di sampingnya sudah nggak tahu, nggak dengar sama sekali, itu namanya tidur, ya. Jadi baik itu tidurnya dalam keadaan terlentang, tengkurap, miring, ya, kiri kanan, ya, tidur, maka wudhunya batal, wudhunya batal. Bagaimana itu kalau namanya tidur? Kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Jadi meskipun dia mata terpejam, tapi masih mendengar ada orang ngomong, itu belum tidur, itu namanya ngantuk. Jadi mata sudah tidak bisa dibuka, ya, nggak kuat untuk buka mata, tapi mata ditutup, tapi masih telinga mendengar ada orang ngomong, itu masih belum tidur, itu namanya ngantuk, mu'as, ya, itu namanya ngantuk, mu'as. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau sudah apa, badan ini sudah lemes semua, ya, lemes, kemudian perasaannya sudah hilang, tidak mendengar perkataan siapapun yang di sampingnya, maka itu dia sudah tidur, berarti wudhunya batal kalau sudah tidur. Ya. Maka kata Nabi itu,
Wika usahi al-ainan faman nama falyatawaddah. Ikatannya mata itu, ikatannya apa namanya? Dubur. Ya. Ikatannya dubur itu adalah dua mata. Wika usahi, asahi yani asahu ad-dubur. Ikatannya dubur itu adalah dua mata al-ainan. Faman nama falyatawaddah, maka barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Artinya batal, wudunya batal. Ya, kalau kita tidur wudunya batal. Jadi ikatannya mata itu dubur itu. Ya. Dubur itu adalah ikatan dua mata. Apa namanya? Ya. Ikatannya dubur dua mata. Jadi dua mata ini yang mengikat dubur maksudnya itu ya. Kalau dubur ini terpejam tidur, maka duburnya itu terbuka. Balik ya. Kedua mata. Ini kebalik. Kalau kedua matanya itu terpejam, ya tertidur, maka ikatannya ini terbuka. Ya, sehingga maka wudhunya menjadi batal. Maka kan sering kita mendengar orang yang tidur itu tiba-tiba terdengar tit gitu ya. Ada juga tut, ada apa? Ada panjang, ada tit, panjang gitu ya. Padahal dia tidur, nggak terasa. Orang yang tidur nggak terasa seperti orang. Namanya tidur ya, nggak terasa dia. Karena apa? Karena itu ikatannya terbuka. Karena itu maka orang yang tidur itu membatalkan wudu. Bagaimana dengan tidurnya orang yang duduk? Nah, lihat duduknya. Kalau duduknya ini hayatil mutamakkin, ya, hayatil mutamakkin, posisinya itu tetap, jadi posisi duduknya tetap dan apa? Nempel ya, kan menempel ya di tanah, namanya hayatil mutamakkin namanya itu, maka tidak membatalkan wudu. Jadi kalau mutamakkin duduk di atas tanah, lantai yang datar juga dia datar dan menempel ya, menempel dan apa namanya ini tetap ya, maka karena ketika duduk seperti itu berarti apa, menekan terhadap lubang tadi itu ya, terhadap ikatannya tadi ditekan sehingga tidak bisa keluar, anginnya tidak bisa keluar ya. Tapi kalau wudhunya tidak mutamakkin, misalnya terangkat ya, terangkat ketika dia tidur kemudian terangkat, batal. Maka ya ketika tidur duduk begini ya, tidur seperti duduk begini ini tidurnya, kemudian dia oleng ya, dan kemudian terangkat, maka batal wudhunya. Termasuk tidur yang ala ghairi hayatil mutamakkin itu kalau duduknya itu di tempat yang empuk, itu tidak mutamakkin berarti ya. Misalnya kursi empuk, nah, kursi yang empuk itu sofa, nah, itu empuk. Tidur dalam keadaan duduk kalau di atas tempat yang empuk, nah, maka batal ya, batal wudu. Ini pun ini gimana? Ini mutamakkin ya Bang? Ya, agak atas. Nah, karpet ini karpet. Oh, karpet itu kan ya keras juga ya. Jadi nempel. Kalau yang sofa, kasur, nah itu kan apa? Kita duduk itu dia masih ada rongga. Rongga itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa mutamakkin. Ya.
Ya. Jadi kalau duduk di atas kursi ya yang empuk ya, maka batal wudhunya. Duduk di atas sofa, kasur, maka batal wudhu. Kemudian wazawalul aqli bisukrin aw maradin. Wazawalul aqli yang nomor 3 adalah hilang akal. Hilang akal. Bisukrin sebab mabuk aw maradin atau sakit. Hilang akal seperti mabuk ya, karena mabuk minum-minuman keras, minuman keras itu haram ya. Tapi dia kemudian orang minuman keras baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang orang mabuk itu ada yang sengaja, tidak sengaja. Kalau yang sengaja itu memang sengaja meneguk minuman keras. Ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu gimana? Karena dipaksa atau dikasih apa namanya? Dikasih minuman oleh temannya, tidak tahu kalau minuman itu sudah dicampur dengan zat yang memabukkan, sehingga kita ketika dia minum mabuk. Dan ini banyak terjadi ya di kalangan anak-anak muda sekarang ya. Makanya hati-hati kalau memilih teman ya, atau anak-anak kita juga harus kita pantau ya bergaul dengan siapa. Ya. Banyak terjadi anak-anak kita ini yang tidak. Kalau di kampung-kampung atau di tempat lain, ini sedikit cerita ya bahwa di tempat kita itu terjadi anak-anak yang kecil-kecil, masih anak tingkat SD itu ya, SD ya. Itu kadang mereka ini diundang oleh temannya dalam acara ulang tahun katanya itu ya. Mengundang acara ulang tahun. Nah ini tahu kalau anak ini tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mabuk-mabuk, tidak pernah mengkonsumsi pil dan semacamnya yang mabuk-mabukan. Tapi karena temannya ini anak nakal ya, sehingga dijebak dikasih minuman ya, tapi minumannya dicampuri dengan apa? Sesuatu yang memabukkan pokoknya. Tidak tahu zatnya apa ya. Jadi dapat cerita dari tetangga itu begitu. Jadi sehingga dia ini mabuk sampai acara selesai belum sadar itu. Ya. Ada ini anak SD. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Karena maka kita harus betul-betul berhati-hati ya, menjaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan ya, anak-anak yang tidak benar itu ya. Jadi kalau itu terjadi itu kan tidak sengaja namanya, tapi itu kalau dia punya wudhu maka batal wudhunya. Ya, disiplin kan sebab mabuk ya. Apa karena mabuk-mabukan meneguk minuman yang memabukkan atau zat yang memabukkan. Ya. Au maradin atau karena sakit, gila, pingsan, itu apa? Gila, pingsan itu kan hilang akal. Hilang akal. Maka itu apa namanya?
membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Kalau dia punya wudhu, wudhunya menjadi kemudian yang selanjutnya walam surrajuli al-mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin. Walam surrajuli, dan menyentuhnya seorang laki-laki al-mar'ata al-ajnabiyyata, perempuan lain. Perempuan lain itu artinya perempuan yang bukan mahramnya. Apabila seorang laki-laki menyentuh kulit, ya, menyentuh kulit wanita lain, wanita yang bukan mahramnya, maka dalam mazhab Syafi'i ini wudhunya menjadi batal. Dalam mazhab Syafi'i maka wudhunya batal. Kulit ketemu kulit, ya, kulit ketemu kulit. Ya, kalau terjadi sentuhan laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram, maka wudhunya batal. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah seseorang yang haram dinikahi. Ya, seseorang yang haram dinikahi. Ayahnya, ibunya. Ya, kalau ini bicara tentang al-mar'ah al-ajnabiyah berarti ya ibunya, neneknya terus ke atas, ya. Neneknya, ibunya, neneknya, buyut, mulai. Itu. Cangga, ya. Buyut, cangga, dan terus ke atas gitu ya. Atau ke samping, bibi, itu ya. Bibi berarti itu saudaranya ibu, ya, bibi. Saudarinya ayah, ya. Nah, bibi pokoknya itu bibi. Maka itu namanya mahram. Ya. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, ya, saudari-saudarinya, mbaknya, kakaknya, kakak perempuannya, nah, adiknya, adik perempuannya. Maka itu mahram. Ya. Kalau mahramnya berarti tidak batal. Ya. Kalau mahramnya berarti tidak. Termasuk keponakan. Ya. Keponakan. Anak dari saudara kandung, anak saudara kandung, keponakan itu mahram. Maka itu tidak batal kalau terjadi sesuatu. Ya. Adapun yang bukan mahram, meskipun saudara dekat, kayak sepupu, itu saudara dekat. Ya, siapa sepupu itu? Anaknya paman, anaknya bibi, itu sepupu. Kalau Jawanya misanan, ya. Maduranya ada misanan dia, ya. Misanan, ya. Itu. Nah, sepupu itu sepupu, ya. Maksudnya sepupu. Maaf yang dari Jakarta. Jadi kalau Madura itu sepupu. Kalau Jawa itu misanan atau sepupu, ya. Nah, itu bukan mahram. Ya, maka batal kalau terjadi sesentuhan kulit dengan sepupunya, maka itu batal. Karena itu kan boleh kan menikah dengan sepupu itu. Ya, menikah dengan sepupu itu boleh. Ya. Tapi makruh karena
dekat, hubungannya sangat dekat. Ya, anaknya paman, ya, sangat dekat. Tapi itu bukan mahram. Ya, karena itu bukan mahram, harus jaga jarak. Jadi harus jaga jarak karena itu bukan mahram. Oh, ini kan saudara saya dekat, kok anaknya paman, terus goncengan nanti. Nah, jangan begitu, meskipun itu saudara dekat, tapi itu bukan mahram, maka tidak boleh kita itu ya goncengan kemana-mana berduaan, peluk-pelukan, ya tidak boleh. Ya. Karena dianggap itu kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Ya, memang iya, tapi itu bukan mahram. Ya, memang saudara dekat, tapi bukan mahram. Harus bisa menjaga jarak. Ya, kalau hati tidak perlu dijaga itu. Ya, karena ya itu saudaranya lah, ya, dia saudara. Jadi kalau almar ala junabiyah terjadi sesentuhan ya, laki-laki dengan wanita lain yang bukan mahramnya, terjadi sentuhan kulit, maka wudhunya menjadi batal. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Adapun selain mazhab Syafi'i, maka tidak batal. Sebagian mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak batal. Ya. Di antaranya adalah mazhab Hanafi. Ya. Di antara mazhab Hanafi. Ya. Itu Hanafi. Karena itu kalau haji dianjurkan untuk pindah mazhab. Kenapa? Kalau waktu haji itu kan menjaga diri dari sentuhan itu berat. Karena banyaknya umat manusia yang kumpul di sana. Desak-desakan, ya. Bayangkan itu jutaan umat di sana itu ya. Kalau tawaf misalnya, tawaf itu kan harus apa? Harus dalam keadaan suci. Tawaf harus dalam keadaan suci. Maka kalau misalnya ketika tawaf terjadi sesentuhan kulit, kalau ikut mazhab Syafi'i maka batal wudhunya. Kalau batal wudhunya kan harus wudhu dulu. Bagaimana mau wudhu dalam kondisi seperti itu? Ya, batal wudhunya, mau kamar mandi, mau ke tempat wudhu tidak memungkinkan karena apa? Sangat padat. Ya. Maka makhrajnya dalam keluarnya solusinya adalah pindah mazhab, ikut mazhab Hanafi. Ya. Nah, kalau ikut mazhab Hanafi berarti cara wudhunya pun harus ikut mazhab Hanafi. Ya. Nah, jadi ini merupakan rahmah. Ya. Inilah disebut dengan rahmah itu. Ikhtilafu ummati rahmah. Apa yang dimaksud dengan ikhtilafu ummati? Ikhtilafu a'immati itu rahmah. Perbedaan imam, para imam mazhab, ya, itu adalah rahmah. Perbedaan antara Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu adalah rahmat bagi umat Muhammad. Itu rahmat. Ya. Jadi perbedaan pendapat para imam. Imam mujtahid bukan imam masjid, juga bukan imam sholat, apalagi Imam Wahyudi, Imam Muttaqin, Imam Hanafi, dan namanya Imam Hanafi, tapi bukan mujtahid. Jadi bukan perbedaan orang yang namanya imam. Jadi bukan perbedaan orang yang namanya imam, tapi perbedaan para imam mujtahid itu rahmat bagi umat Muhammad. Ya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ini khususnya?
sesentuhan ini. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aula mastumun nisa." Ya, aula mastumun nisa. Imam Syafi'i ketika memaknai aula mastum, la mastum itu dimaknai oleh Imam Syafi'i, dipahami ai lamastum. Lamastum ai lamastum. Sebagian memaknai lamasa, yulamisu itu kan harus terjadi sentuhan gitu ya. Lamasa yulamisu itu saling sentuhan. Atau ada sebagian memaknai lamasa itu dengan jima. Ya, ada yang makna itu dengan jima. Jadi ada yang maknai juga lamas itu disertai dengan syahwat. Ya, disertai dengan syahwat. Kalau enggak syahwat maka tidak membatalkan. Ada yang seperti itu. Nah, Imam Syafi'i, karena itu dalam kebahasaan itu memungkinkan makna-makna itu. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah. Imam Syafi'i memahami awal lamastum nisa itu dengan lamastum. Karena ada dalam satu qiraah kalimatnya, lafadznya itu adalah lamastum. Satu qiraah itu juga maknanya lamastum. Ini. Maka Imam Syafi'i itu memahami ayat ini dengan sesentuhan. Jadi kalau seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batal. Termasuk menyentuh anak perempuan yang bukan mahramnya, tapi dia ini meskipun masih anak-anak, tapi dia ini sudah tustaha. Apa tustaha? Sudah nyahwat. Meskipun dia belum balik. Berarti kan ada anak itu yang anak kecil, anak yang belum balik, ada yang biasa-biasa, tapi ada yang tidak biasa. Kalau melihatnya itu ada yang biasa, ada yang tidak biasa kalau kita melihatnya itu. Ya, lain gitu ya. Nah. Maka yang tidak biasa ini, kalau sampai nyentuh kulitnya maka batal wudu. Ya, artinya sudah nyahwati. Ini tustaha itu ya, nyahwati itu menurut tabiat orang normal ya, tabiat normal ya. Ada tabiat normal. Ada orang yang tidak normal. Tabiatnya itu apa tabiatnya? Ya, tidak normal. Kepribadiannya itu kadang tidak normal. Ya, lihat kambing syahwat, lain itu. Itu namanya tidak normal, namanya abnormal. Itu namanya abnormal. Ya, kalau bayi syahwat, jenenge abnormal. Kalau PT syahwat, abnormal namanya. Ya, nah, jadi menurut tabiat yang normal, salimah, tabiat salimah, tidak salim gitu ya. Jadi dan perbedaan ini di kalangan para ulama itu adalah tentang perbedaan hukum masalah hukum batal atau tidaknya wudhu. Jadi perbedaan di antara para ulama ini adalah perbedaan yang berkaitan dengan batal atau tidaknya wudhu. Tapi kalau hukum menyentuhnya, ya, hukum menyentuhnya laki-laki perempuan, kulit laki-laki perempuan dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya, hukum menyentuhnya itu
para ulama sepakat itu hukumnya haram. Enggak boleh saya. Ya. Jadi kalau hukum menyentuhnya laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya, itu ulama sepakat itu hukumnya haram. Jadi perbedaan tadi itu adalah perbedaan apa? Hukum batal dan tidaknya wudhu seseorang apabila terjadi sentuhan itu. Ya. Tetapi hukum menyentuhnya itu ulama sepakat itu haram. Jadi tidak boleh laki-laki perempuan itu menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja. Enggak sengaja, lain lagi namanya enggak sengaja. Nah, ini sengaja. Sengaja salaman, itu sengaja berarti. Meskipun antara guru dan murid, antara kiai dan santrinya, ya enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak boleh beranggapan atau beralasan bahwa itu kan sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Kan anggapannya. Anggapannya sebagai anak sendiri. Hakikatnya kan bukan. Ya. Hakikatnya itu kan bukan. Nah. Oke. Itu namanya alasan yang dibuat-buat. Ya. Alasan yang dibuat-buat. Wong namanya manusia normal, meskipun itu, mohon maaf, Pak Kiainya sudah sepuh, santrinya kinyis-kinyis salaman. Kalau itu apa kira-kira? Ya. Itu masih ada setrum itu ya. Yang tua itu kan atasnya. Ya, deh. Yang tua kan atasnya. Kalau di bawah pusar masih 17 tahun. Yang di atas pusar itu boleh 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi bawah pusar masih 15 tahun. Makanya hati-hati ya. Nggak usah salaman-salaman kepada yang bukan mahram, yang ajnabi, ya, nggak usah. Kadang itu terjadi ini ya. Memang ada sebagian itu kan, Allah itu kan murid saya, kan sudah anggap saya seperti anak saya sendiri. Tapi saya pernah mendengar mendengar obrolan di antara guru sekolah. Karena kan sudah terbiasa salaman dengan murid-muridnya. Dia menilai ini rasan-rasan, ikut yo. Itu gimana? Si fulanah itu gimana kalau kamu sentuh tadi salamannya gimana? Nah, itu kan begitu ya. Itu kan repot ya. Kalau dalam dunia pendidikan itu seharusnya, kalau kita ini betul-betul ingin mendidik anak-anak kita dalam dunia pendidikan, murid-murid itu ya dididik dengan benar. Dididik dengan benar artinya gimana? Kalau enggak boleh salam, tidak usah salam. Dalam syariat itu salaman itu kan dilarang. Itu namanya kita mendidik, itu namanya. Kalau kita katakan bahwa Allah kontak anggap anakku dewi, saya anggap kamu anak saya sendiri, tidak apa-apa. Ini namanya tidak mendidik, namanya. Ya, namanya tidak mendidik. Kalau namanya mendidik itu, ya diterapkan hukum itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dipelajari. Itu tuh namanya mendidik murid dengan didikan yang benar. Itu namanya. Jadi ini
Kalau hukum kesentuhan itu ulama sepakat itu hukumnya haram. Nabi mengatakan inilah usafihun nisa. Nabi mengatakan inilah usafihun nisa. Saya, kata Nabi, tidak salaman sama perempuan. Itu Rasulullah. Kok ada orang yang bukan siapa-siapa? Oh, enggak, saya anggap anak saya. Apa? Itu Rasulullah aja mengatakan, inilah usafihun nisa. Saya tidak mau salaman sama perempuan. Nabi juga mengatakan gimana? La an yub'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. La an yub'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi. Apa? Benar-benar kepalanya itu dicucuk, ditusuk, dilukai dengan besi. Itu lebih baik baginya daripada memegang, menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu katanya. Ya. Nabi juga mengatakan wazinaha al-batsh. Zina tangan itu al-batsh. Al-batsh itu apa? Menyentuh. Ya, itu zina tangan. Ya, itu termasuk zina tangan. Saya bisa zina tangan. Ya, untuk senang salaman kalau cewek saya. Jadi kalau kita ini ya dari jauh itu sudah beginilah ya. Apalagi sekarang kalau corona ini mau begini. Karena corona ini mau dari jauh sudah begini. Kalau enggak corona, ayo. Jadi mumpung sekarang corona ini kesempatannya dari jauh. Meskipun itu dengan saudara dekatnya mahram apa tadi, sepupunya tadi. Ya. Kalau mahramnya tidak apa-apa, ya. Kalau mahramnya tidak masalah, itu namanya mahramnya halal. Kalau yang bukan mahramnya haram, ya. Sudah bagus berapa? Min ghairi ha'ilin tadi ya, menyentuhnya tadi itu min ghairi ha'il. Kesentuhan menyentuhnya laki-laki terhadap perempuan itu tanpa penghalang. Kulit sama kulit maksudnya ya. Kalau yang disentuh bajunya maka tidak batal. Atau juga menyentuh apa namanya ini kuku sama rambut itu juga tidak membatalkan. Ya. Kalau kena sentuh kukunya, kena sentuh rambutnya maka tidak batal. Ya. Ini bicara tentang batal tidaknya ya. Tapi tetap haram, tidak boleh karena ini tidak batal kok dilus-lus rambutnya. Ini tidak batal, harus dilus-lus. Tetap haram. Termasuk menyentuh apa yang sudah mati, ya, mayat. Kalau mayat perempuan yang bukan mahramnya, ya, dia punya wudhu, nyentuh kulitnya batal, ya, batal. Kemudian wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, dan menyentuh kemaluan manusia bi batinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan. Ya, bagian dalam telapak tangan. Baik itu orang dewasa maupun anak kecil. Ya, meskipun
kemaluannya orang dewasa atau kemaluan anak kecil, ya, baik dewasa maupun kecil. Yang disebut dengan batinul kafi itu mana? Ketika disatukan begini ini, maka bagian yang tidak nampak itu disebut dianggap itu batinul kaf. Yang kelihatan namanya zahirul kaf, bagian luar yang kelihatan namanya zahirul kaf. Ya, ketika direnggangkan ini juga, maka yang kelihatan ini bagian luar, yang tidak kelihatan masuk bagian dalam. Ya. Kemudian tinggal sedikit tinggal satu poin lagi. Wa massu halqati duburihi 'alal jadid. Wa massu halqati duburihi, dan menyentuh lubang duburnya 'alal jadid menurut pendapat atau menurut qaul jadid. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang jadid, ya. Qaul jadid. Ini perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Karena waktu, maka saya cukup mengambil sini, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, kita lanjut dengan tanya jawab. Monggo. Jika suami sendiri tersentuh kulit, apakah batal wudu? Iya. Ya. Suami istri itu kalau terjadi sesentuhan maka batal wudhunya. Karena suami istri itu bukan mahram. Ya. Bukan mahram. Kalau mahram kan tidak boleh nikah. Ya, bukan mahram. Ya, maka kalau terjadi sesentuhan kulit suami istri punya wudhu, batal wudhu. Nah, ada lagi pertanyaan? Belum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit saya ini tadi itu. Nah. Berarti kalau misalnya coba. Kalau santri lama jangan menjawab ya. Santri lama jangan menjawab. Ini soal untuk santri baru. Tadi kan dikatakan bahwa menyentuh kemaluan itu dengan bagian dalam. Bagian dalam telapak tangan ini membatalkan wudu, ya kan? Ya. Nah, bagian dalam kan begini. Berarti bagian ini kan bukan masuk bagian dalam, bagian luar. Jadi jemari ini yang seperti yang di sini termasuk bagian luar, yang sini dalam. Bagaimana kalau seseorang itu kencing sambil megang ini tangannya kencing? Laki-laki yang kencing. Laki-laki. Orang laki-laki. Orang laki-laki kencing seperti ini. Ah, gimana? Kencing pegang gini, batal apa enggak? Oh. Iya, kencing. Berarti Pak, karena dia kencing. Kalau tidak kencing hanya pegang begini tidak. Oh, ini kencing. Sudah dibahas. Alhamdulillah. Waktu kurang 6 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Ya. Mungkin dijelasin yang dua jalan yang tertutup. Dua jalan? Oh. Iya. Ada yang minta penjelasan kalau lubangnya ketutup gimana? Kalau lubangnya ketutup gimana? Depan belakang ketutup. Ya. Nah, ini ada penjelasan yang disebut oleh para ulama seperti ini ya. Jika misalnya idzan saddal makhraj al-mu'tad, kalau lubang
yang biasa itu tertutup, ya, tertutup. Ini sebentar, ini masih menjelaskan ini. Mohon maaf pertanyaan di sini ya. Ada yang ingin menjelaskan, minta penjelasan tentang kalau lubangnya tertutup. Jika lubangnya tertutup, lubang yang depan belakang tertutup, kemudian dibuat lubang baru, ya, yang diletakkan di bawah pusar, ya. Jika dibuat lubang baru di bawah pusar, lubangnya ketutup, ya, lubang depan ketutup, lubang belakang juga ketutup, ya. Kemudian dibuat lubang baru di bawah pusar. Apa hukum sesuatu yang keluar dari lubang baru itu? Ya. Maka jawabnya adalah wudhunya menjadi batal. Ya, wudhunya menjadi batal. Kalau lubangnya diletakkan di bawah pusar. Kalau lubangnya ditaruh di atas pusar, maka khilaf. Ya. Kalau lubangnya ditaruh di atas pusar, maka khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Itu aja dulu. Ini nanti terlalu lama nanti kalau diperlebar. Ya. Jadi itu. Kalau lubangnya keduanya ketutup, kemudian dibuat lubang baru di bawah pusar atau di atas pusar. Kalau di bawah pusar, maka wudhunya batal. Di atas pusar khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ini tadi pertanyaannya. Diulangi lagi. Kulit area dubur. Itu kan dimanfaat, ya, masuk manfaat itu. Kalau di lubangnya pas itu berarti ya batal. Kalau area itu berarti sampingnya, ya, sekitarnya. Kalau sekitarnya enggak, dimanfaatnya itu halqat dubur ini di lubangnya, ya, di lubangnya. Termasuk manfaat. Termasuk manfaat. Sekitarnya yang terbuat itu yang dimanfaatkan itu. Jelas kayak yang disebutkan dan bilang lubang bertemunya lubang menjadi manfaat. Tempat lubang itu. Halqat di sini halqati duburihi. Ya. Halqah itu adalah bulatannya. Bulatannya itu. Ya, itu bulatannya itu. Berarti kalau samping-sampingnya ya enggak. Jadi kalau lubangnya, ya, halqah itu namanya lubang, bulatannya. Bulatannya. Ya. Katakan. Nah. Ada lagi pertanyaan? Bukan. Ya. Sepupu itu baik itu sebelah ayah maupun ibu itu bukan mahram. Ya. Ya, bukan mahram itu, tapi saudara dekat, ya. Meskipun bukan mahram, saudara dekat. Boleh dinikahi tapi makruh. Boleh nikah itu tapi makruh. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu sepupu. Ya. Ini bukan mahram. Ya. Cukup?
Tidak ada lagi? Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kajian kita, saya masih ada. Menyentuh giginya. Ya, gigi tidak membatalkan. Sama dengan Menyentuh gigi tidak membatalkan. Ya, bisa. Jadi termasuk yang tidak membatalkan itu kalau menyentuh gigi, menyentuh kuku, menyentuh rambut, tidak membatalkan. Tapi tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Cukup ya? Oke. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca tahlil sholawat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بارك الله فيكم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.